Oke, kali ini kita akan coba mengenai persamaan garis lurus materi SMP. Sebelumnya kita lihat dulu bentuk umum persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus memiliki bentuk umum AX plus BY sama dengan C, atau bisa juga ditulis dengan bentuk Y sama dengan MX plus C. Oke, nanti kita bahas apa ini maksudnya. Jadi jika kita memiliki persamaan dengan bentuk seperti ini, maka gambar grafiknya akan diperoleh suatu garis lurus. Contoh, misalnya kita memiliki persamaan garis lurus antara lain 5Y sama dengan 10. Ya, lalu ada 2X ditambah 4Y dikurang 8 sama dengan 6. Ya, dan seterusnya. Di sini nanti kita harus sederhanakan menjadi dua bentuk ini ya. AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus C. Sekarang kita langsung aja bagaimana membuat grafiknya. Nah, di sini untuk menggambar grafik persamaan garis dapat dilakukan dengan membuat tabel pasangan koordinat X dan Y. Nah, seperti yang di bawah ya. Jadi kita membutuhkan minimal 2 buah titik koordinat untuk bisa menggambar grafik. Supaya kelihatan garisnya lurus atau tidak. Di sini kita bisa buat tabel yang memuat baris dan kolom untuk X dan Y serta pasangan titiknya. Misalnya kita punya persamaan X dikurang 3Y sama dengan negatif 3 nih ya. Kita bisa cari titik-titik sembarang yang lalu kita masukkan ke dalam persamaan X dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Ya kan? Nanti kita akan dapat nilai Y-nya. Kita bisa cari nilai X-nya sembarang. Ya. Di sini kita coba ambil 3 titik ya. Ada titik 0, lalu negatif 3, lalu titik 3. Kenapa bisa dapat Y-nya sama dengan 1, lalu 0 dan 2? Ini caranya berarti kita harus masukkan nilai X tersebut ke dalam persamaan ini. Berarti kita contohin yang pertama ya. Kita punya persamaannya X dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Lalu jika X-nya diganti dengan 0, berarti ini kita ganti ya. X sama dengan 0 nih. Berarti kita ganti nilai X-nya dengan 0. Maka 0 dikurang 3Y sama dengan negatif 3. 0 berarti bisa kita hilangkan ya. Nah, berarti negatif 3Y sama dengan negatif 3. Maka Y sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3. Maka kita dapat hasilnya adalah coret-coret ini 1, yaitu 1. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi kita tinggal cari titik-titik X. Kita bisa sembarang aja. Kalau bisa kita ambil yang satu positif, yang satu negatif. Kenapa? Supaya kita bisa dapat garis yang lumayan panjang ya. Cukup panjang kelihatan. Ya, kalau kalian mau urutkan juga boleh. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Boleh. Tapi itu akan makan waktu ketika kita sedang ujian. Nah, sekarang kita coba dengan nilai X yang negatif 3 ya. Oke, berarti X-nya kita ganti negatif 3. Seperti kayak tadi ya. Berarti negatif 3, X-nya diganti, dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Sebelumnya kita udah belajar kalau seperti ini berarti negatif 3-nya kita bisa pindah ruas ke belakang. Dari negatif dia berubah menjadi positif. Maka hasilnya menjadi negatif 3Y sama dengan, ini tetap negatif 3. Nah, yang tadi kita pindah ke belakang, dia berubah jadi positif 3. Oke, nah berarti kalau kita lanjutkan ini, negatif 3Y, sebelah sini ya,
negatif 3Y sama dengan negatif 3 ditambah 3 itu 0. Ya, berarti Y sama dengan 0 dibagi negatif 3. Maka hasilnya tetap 0. Kita dapat ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau X-nya 3? Oke, kita buktikan lagi. X-nya 3 nih. Berarti 3 dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Gitu kan? Nah, berarti negatif 3Y sama dengan negatif 3. Ini pindah ruas ke belakang. Tadinya positif jadi negatif 3. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 6. Berarti nilai Y-nya sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3, maka hasilnya menjadi positif 2. Kita dapat ya, berarti Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah kita masukkan nilai X ke dalam Y, ini merupakan pasangan titik koordinat X dan Y. Maka jika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya 1. Kita punya titik koordinat yang pertama yaitu 0,1. Titik koordinat yang kedua, X-nya negatif 3, Y-nya 0. Maka kita punya titiknya negatif 3,0. Yang ketiga, X-nya 3, Y-nya 2. Berarti koordinatnya adalah 3,2. Bisa ya? Nah, setelah kita dapat titik koordinat ini, mulailah kita menggambar grafiknya. Di sini udah aku siapkan grafiknya. Nah, oke. Titik yang pertama kita punya 0, negatif 0,1. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Disinilah kita punya 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Lalu X-nya negatif 3, Y-nya 0. Maka kita dapat titik yang ini. Nah, berarti di sini titiknya adalah negatif 3,0. Titik yang terakhir tadi kita udah cari adalah kita punya X-nya 3. Ini 3 berarti ya. Antara 2 dan 4 kita punya 3. Y-nya 2 positif. Berarti di sini. Nah, berarti ini titik 3,2. Setelah titiknya sudah kita dapat, kita tinggal buat garisnya. Tinggal tarik garisnya aja nih. Nah, ini ya. Berarti kalau dimulai dari titik ini, nih garis kita nih. Oke. Nah, kalau kita lanjutkan, kita akan mendapatkan garis seperti yang digambar ini. Yang warna hitam tadi ya. Kalau kita mau buktikan, benar nggak sih garis kita? Nah, kita bisa lihat titik pertemuan yang lain ya. Kita lihat nih. Di sini kita punya titik yang bertemu adalah ini nih. Nah, berarti ini titiknya X-nya 6, lalu Y-nya di sini berarti ini ya, 3. Dan titik yang ini, berarti X-nya negatif 6, Y-nya negatif, ini negatif 1. Nah, kalau kita mau buktikan, benar nggak sih kalau X-nya negatif 6, maka Y-nya negatif 1, kita bisa lanjutkan tabel ini. Nah, ini lanjutan tabelnya. Nah, kita mau buat 2 titik lagi ya. Oke, kita mau buat 2 titik nih. Yang pertama, X-nya negatif 6 dan Y-nya 6. Kita lanjutin aja tabelnya, nggak masalah. Berarti kita punya titik negatif 6 dan 6. Benar nggak? Di sini harusnya negatif 1 dan 3. Kita masukin ke dalam rumus lagi. Berarti X-nya kita ganti negatif 6. Oke, yang negatif 6 ya. X sama dengan negatif 6. Kita tulis di sini aja. X-nya negatif 6 dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Oke, pindah ruas ya, lagi-lagi. Nah, berarti negatif 3Y sama dengan negatif 3, negatif 6 pindah ke belakang jadi plus 6. Negatif 3Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 dibagi negatif 3, maka hasilnya adalah negatif 1.
Benar dong, pasangannya negatif 1 terbukti ya. Nah, sekarang kalau yang 6. Oke, kita coba yang 6. Berarti X sama dengan 6. Maka 6 dikurang 3Y sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3Y sama dengan negatif 3. 6-nya pindah ke belakang menjadi negatif 6. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 9. Berarti Y sama dengan, berarti negatif dibagi negatif jadi positif ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Benar. Berarti di sini 3. Maka titik berikutnya kalau dilanjutkan kita punya 6 dan negatif 1. Lalu X-nya 6 dan Y-nya 3. Sebetulnya ngeceknya gampang ya. Jadi kalau dalam persamaan garis lurus, namanya aja persamaan garis lurus. Gambar kita harus berupa garis lurus. Nggak boleh ada yang belok-belok. Kalau sampai ada yang berbelok, titiknya tidak pas, maka hitungan kita pasti ada yang salah. Gampang ya? Kira-kira bisa dong? Thank you for watching.